Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng banget nih Ari. Ya Allah, Za. Kapan sih kita nggak pernah rapi, Za? Masya Allah. Tadi loh, kita dari tadi di sini. Ya lumayan lah, 15 menit. Aman Alhamdulillah. itu, aman. Agenda kita hari ini kajian di pesantren, Tat. Serius? Yes. Mau berangkat sekarang apa ntar? Berangkat sekarang. Udah mandi kan? Ya udahlah, Za. Dikirain Itu ngaco aja. Kalau gitu kita sapa dulu nih, Oke. sahabat RTV di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program Ustadz On The Road, dan hari ini sama Reza Surya dan juga Ustadz Solmed tentunya. Dan ikutin kita hari ini karena kita bakal ada kajian di pesantren ya. Yap. Oke, kalau gitu Oke, Za. kita let's go. Berangkat? Berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tat, Ane sekarang harus lebih hati-hati lagi nih Tat kalau bawa mobil, Tat. Apa? Tahu nggak sih kemarin itu ada berita yang heboh banget kan, kalau artis meninggal dadakan karena kecelakaan. Pasti tahu kan? Jadi kayak Ane jadi serem tau Tat bawa mobil sekarang, Tat. Kudu pelan-pelan gitu apalagi di tol. Za, Iya, Tat. pertama nih, ketika kita melihat satu peristiwa, pasti dalam peristiwa itu ada pelajaran, Ada hikmah ya, Tat ya? ada hikmah. Bukan berarti kemudian memunculkan rasa takut yang berlebihan. Itu juga bisa menimbulkan kecelakaan. Oke. Misalnya di jalur cepat, ente cuma jalan 20 km per jam. Malah jadi bahaya ya? Akhirnya yang di belakang dalam keadaan cepat nggak kerem malah bahaya juga. Benar. Nah, intinya bukan soal cepat atau lambat. Satu, proporsional. Betul. Proporsional, lihat-lihat mobil, sehat nggak nih mobil. Iya. Nah, terus kira-kira pantas nggak kalau lari sekian kilometer, apalagi kan kalau di jalan tol itu kan ada batas minimum dan maksimum. Betul. Nah, itu juga kita mesti perhatikan. Yang kedua, faktor cuaca, hujan, kabut, jalanan licin. Betul. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, berikutnya adalah kita nih yang mengemudi. Kondisi drivernya. Kondisi drivernya, pikiran, hati. Waduh, bener banget. Termasuk fisik, sehat atau enggak, Ngantuk apa enggak? ngantuk atau tidak. Nah, itu semua menjadi faktor yang mendukung dari sisi manusianya, Za. Manusianya. Nah, lain kalau kita bicara soal faktor takdir. Ya. Udah hati-hati, ketiban batu dari atas. Namanya udah jalannya. Namanya udah jalannya, udah ajal. Udah hati-hati, tiba-tiba kena paku yang nggak terlihat, bannya pecah. Betul. Terus terguling. Kita nggak tahu juga. Itu sudah bagian dari hal-hal yang kita sulit untuk menghindarinya. Tapi intinya adalah tetap harus berhati-hati. Berhati-hati. Tanpa ada rasa takut yang berlebihan. Yes. Karena ketakutan berlebihan juga membuat kita tuh jadi panik, ya. Benar. Lu jadi panik juga. Nggak tenang ya. Nggak tenang gitu. Ane juga pernah dengar juga nih, Tat. Banyak juga kan orang meninggal dengan cara sakit gitu ya. Kalau tadi kita bicara kecelakaan gitu. Ya. Ada juga banyak yang sakit gitu kan. Dan ketika sakit itu hampir semua orang rata-rata melalui fase yang namanya sakaratul maut. Ya. Yang proses dicabut nyawanya gitu ya. Dan banyak cerita juga kejadian seperti itu tuh seperti mengerikan, seperti kayak yang sakit banget. Bahkan ada juga kesaksian dari orang-orang yang pernah mati suri gitu ya, yang dikatakan mati tapi akhirnya hidup lagi. Beliau bersaksi bahwa ketika sakaratul maut itu katanya sakit banget. Itu memang benar, Tat? Apa yang sebenarnya dirasakan ketika sakaratul maut? Info sakaratul maut itu diantaranya ada dalam Al-Quran. Oh, ada ya? Wajaat sakratul mauti bil haq. Artinya akan datang fase seseorang merasakan sakaratul maut, satu keadaan yang penuh dengan goncangan dahsyat, gonjang-ganjing pikiran, La ilaha illallah. ketidakpastian Oke. dalam hal apa ya, udah nggak bisa lagi, saking dahsyatnya itu. Iya. Baik itu pikirannya, hatinya, bahkan rasa sakitnya. Oh. Nah, gimana sih, Za? Orang kalau sakit gigi, nih kita cerita sakit Sakit gigi aja gigi kita aja ya. Nggak usah cerita sakaratul maut yang Nabi pernah menggambarkan sakitnya seperti orang yang ditusuk 300 kali dengan pedang yang tajam. Oh. Bahkan seperti 3 trisula itu, ada 3 itu ya, senjata trisula tahu? Ya, tahu. Ditancap ke bola mata. Allah. Lebih dari itu, sakitnya lebih dari itu. Orang sakit gigi aja belum tentu bisa tenang.
Diajak ngobrol aja udah nggak bisa. Udah nggak ada pikirannya tuh. Dipuji-puji aja udah nggak ngaruh. Nggak ngaruh tuh. Dirayu aja sebel. Iya. Fisik, Semuanya salah deh pokoknya. Itu baru cerita sakit gigi. Apalagi sakratul maut yang begitu luar biasa, gambaran sakitnya. Terus disuruh mikir dengan tenang, terus disuruh mikir dengan leluasa. Sulit rasanya. Karenanya orang-orang yang sedang berada dalam sakratul maut itu menjadi satu kesunahan buat kita yang ada di sampingnya untuk mentalkinkan. Ya. Itu aja pun sulit kayaknya untuk terucap. Nah, itu pun kadang-kadang masih sulit untuk diucapkan. Ketika orang, istilahnya mengiringi ya. Saat orang sakarat itu dengan kalimat La ilaha illallah. Jangan, ayo Pak, sebut. Akhirnya dia but. Salah. Jadi benar-benar harus jelas. Dicontohin aja Dicontohin, langsung. ayo La ilaha illallah. Ditalkin itu kan di di telinganya atau diperdengarkan ayat Al-Qur'an, surat Yasin. Supaya apa? Supaya pertempuran hebat. Karena ujian paling berat itu, kata Imam Abu Hanifah, ujian iman paling berat itu, itu bukan saat orang lagi hidup kayak kita gini, tapi lagi sakaratul maut, itulah ujian paling berat. Karena di sana iblis, setan, jin jahat akan bersatu padu menggoda. Bagaimana di akhir hayat seseorang itu, saat dia gonjang-ganjing, saat dia tidak lagi mendapatkan ketenangan, ketidakmampuan berpikir karena rasa sakit itu, lalu kemudian dia keluar dari agama. Karena godaannya nanti berat. Merasa haus, tiba-tiba datang setan. Ayo nih saya kasih minum. Tapi bilang Allah bukan Tuhan saya. Kebayang nggak orang lagi pas dalam keadaan haus-hausnya, sakit-sakitnya, tiba-tiba datang pahlawan kesiangan gitu kan? Terus bilang mau nggak hilang hausnya, tapi bilang Allah bukan Tuhan saya. Tiba-tiba mati dalam keadaan itu. Nah makanya ditalkinkan, diingatkan, ditemenin agar supaya wafatnya husnul khotimah. Dan semoga wafatnya mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi satu pertanyaan sedikit lagi, Tat. Apakah semua orang yang beriman dan bertakwa akan tetap merasakan sakaratul maut, Tat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja merasakan sakaratul maut. Dan Quran sudah menyampaikan bagaimana sakaratul maut itu adalah sesuatu yang hak. Bahkan Rasulullah pun merasakannya. Merasakan sakit bagaimana sakaratul maut itu hadir datang. Bahkan beliau pernah meminta agar supaya umat-umatnya tidak merasakan sakaratul maut, biar beliau saja yang merasakan. Saking dahsyatnya sakit sakaratul maut itu. Tat, ini kayaknya apaan? Motor yang dari tadi deh, di belakang nih. Kayaknya motornya ini doang dari tadi. Biarin aja, dia mau ngelewatin kita, emang kenapa sih? Tapi kayak ngintilin kita, kayak ngikutin kita gitu loh, Tat. Halu ente. Bener, ini dari tadi motornya ini aja ini. Gimana sih? Yang enggak belum tentu. Astagfirullahaladzim. Kan berhenti kan dia? Yang tadi? Berhenti. Iya bener ini. Ya Allah, ente salah. Nggak tahu. Pak Ustadz. Itu orang. Pak Ustadz. Pak. Bapak ada Bapak? Minta tolong Pak. Istri saya sakit keras. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya udah coba ke dokter. Kata dokter nggak ada hasil rekam medis apa-apa. Waduh. Jadi sakitnya kayak gimana, Pak? Saya juga nggak tahu, Pak. Sekarang istri Bapak di mana? Istri saya sekarang lagi di masjid. Karena di situ dia lebih tenang kondisinya. Masya Allah. Gimana tadi? Waktu sih masih ada. Bisa. Kita kesana dulu. Ya udah, Bapak tunjukin jalan ya? Ya, kita ikutin Bapak. Kita ke masjid sekarang, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada aja ya, Tat ya. Kok bisa sakit tapi nggak ada rekam medisnya gitu, Tat? Ya penyakit itu memang macam-macam, Za. Ada yang memang secara medis dia bisa
ketahui, tapi ada yang secara medis memang tidak diketahui. Itu yang kayak gimana tuh yang secara medis nggak diketahui, sampai panik banget itu suaminya. Ini nyampe kita. Di mana ibunya, Pak? Ustadz, Istrinya? istri saya ada di dalam, Ustadz. Yuk, oke. Ayo. Silakan, Ustadz. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah.